Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik 6 rahasia perjalanan untuk lansia yang sebenarnya disembunyikan oleh maskapai penerbangan. Bepergian di atas usia 40 seharusnya terasa seperti kebebasan bukan frustrasi. Namun kenyataannya, industri perjalanan diam-diam mengambil keuntungan dari pelancong senior berharap Anda akan menerima penundaan ketidaknyamanan dan harga tinggi sebagai bagian dari kesepakatan. Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Setelah berbicara dengan mantan pramugari agen perjalanan orang dalam dan manajer hotel, kami menemukan 6 rahasia perjalanan senior yang sebenarnya disembunyikan oleh maskapai penerbangan. Karena begitu Anda mengetahuinya, segalanya akan berubah. Ini bukan hanya tips perjalanan. Ini adalah strategi senior yang terbukti melindungi kesehatan Anda, membuka fasilitas VIP, dan memangkas biaya perjalanan hingga 70% sambil membuat setiap perjalanan lebih lancar dan lebih menyenangkan. Dan perubahan yang paling kuat bukan hanya apa yang Anda kemas atau bagaimana Anda memesan, tetapi bagaimana Anda berpikir. Tetaplah bersama kami sampai akhir karena rahasia nomor 6 mengungkapkan pola pikir yang digunakan oleh pelancong berpengalaman di atas usia 40 untuk mengubah setiap tantangan menjadi petualangan baru. Sebelum kita mulai, tekan suka dan berlangganan. Kami punya lebih banyak tips perjalanan senior yang ampuh untuk Anda. Mari kita mulai. Rahasia nomor 1, sistem perlindungan medis 70-30-10. Kebanyakan senior melakukan persiapan perjalanan dengan cara yang salah. Berfokus pada pengepakan, sambil sama sekali melewatkan kerangka perlindungan yang digunakan oleh pelancong berpengalaman. Mari saya tunjukkan cara yang lebih baik. Sistem 70-30-10 dimulai tepat 70 hari sebelum keberangkatan. Jendela optimal untuk persiapan medis yang dilewatkan oleh sebagian besar pelancong. Jadwalkan janji temu dokter pra-perjalanan Anda selama jendela ini. Dan inilah alasannya. Persyaratan vaksinasi internasional seringkali membutuhkan waktu 4 hingga 6 minggu untuk menjadi sepenuhnya efektif, sementara penyesuaian resep memerlukan waktu pengujian yang tidak akan mengganggu tanggal perjalanan Anda. Selama janji temu ini, mintalah apa yang disebut oleh orang dalam industri sebagai surat keterangan obat siap perbatasan. Dokumentasi khusus yang menggunakan terminologi yang diakui secara internasional untuk menjelaskan kondisi dan obat-obatan Anda. Format yang tepat ini mencegah penundaan keamanan yang membuat frustrasi yang menimpa pelancong yang tidak siap. Tapi disinilah kebanyakan pelancong benar-benar salah dengan obat-obatan. Pendekatan organizer pill standar gagal dalam uji gangguan. Apa yang terjadi ketika penerbangan tertunda atau bagasi hilang? Para profesional menggunakan aturan redundansi 30%. Satu set obat-obatan tetap ada di barang pribadi. Anda tidak pernah di bagasi kabin. 30% lainnya dibawa dalam bagasi yang berbeda, dan 30% terakhir didistribusikan secara berbeda untuk keadaan darurat internasional. Ingin tahu strategi yang tidak akan diberitahukan oleh kebanyakan dokter perjalanan kepada Anda? Pendekatan penyangga 10 hari. Selalu bawa 10 hari ekstra obat-obatan di luar tanggal kembali yang direncanakan. Mengapa? Karena data menunjukkan bahwa penundaan maksimum rata-rata yang dialami pelancong selama gangguan besar seperti peristiwa cuaca atau pemogokan maskapai penerbangan. Pikir Anda sudah di-cover oleh asuransi perjalanan Anda. Pikirkan lagi. Sebagian besar polis memiliki klausul kondisi yang sudah ada sebelumnya yang dapat membatalkan pertanggungan Anda. Solusinya, minta dokter Anda untuk mendokumentasikan kondisi apapun sebagai stabil selama 90 hari lebih sebelum membeli asuransi. Frasa sederhana ini mengubah cara perusahaan asuransi mengklasifikasikan status kesehatan Anda. Tapi bagaimana dengan rahasia yang bisa menghemat ribuan rupiah pada pemesanan penerbangan Anda berikutnya? Teruslah menonton. Rahasia nomor 2, triple play pemesanan penerbangan. Perbedaan antara membayar harga premium dan mendapatkan penawaran orang dalam terletak pada 3 strategi pemesanan khusus yang secara aktif disembunyikan oleh maskapai penerbangan dari pelanggan di atas usia 40. Pertama, lupakan semua yang pernah Anda dengar tentang hari Selasa sebagai hari terbaik untuk memesan penerbangan. Saran itu sudah ketinggalan zaman. Titik manis industri yang baru adalah apa yang oleh orang dalam disebut jendela perpindahan tepat, 54 hingga 57 hari,
sebelum penerbangan domestik dan 114 hingga 117 hari sebelum penerbangan internasional. Selama jendela yang tepat ini, maskapai penerbangan menyesuaikan algoritma harga untuk mengisi kursi kosong yang diproyeksikan. Tapi inilah strategi yang sama sekali tidak diketahui oleh sebagian besar pelancong. Gunakan pendekatan tiket terpisah. Alih-alih memesan penerbangan pulang pergi cari tarif sekali jalan terpisah di kedua arah, terkadang menggunakan maskapai penerbangan yang berbeda. Teknik ini saja menghemat rata-rata Rp237.000 per perjalanan bagi anggota komunitas kami tahun lalu. Langkah orang dalam yang sebenarnya. Hubungi nomor pemesanan, internasional, maskapai penerbangan alih-alih jalur reservasi utama. Mengapa pusat panggilan internasional memiliki otoritas penawaran yang berbeda dan seringkali dapat mengakses tarif senior yang tidak diiklankan, yang bahkan tidak dapat dilihat oleh perwakilan domestik di sistem mereka? Sekarang, untuk strategi tempat duduk yang mengubah seluruh pengalaman penerbangan Anda. Apa yang oleh para profesional disebut koridor kenyamanan? Baris 10 hingga 14 pada pesawat berbadan sempit, dan baris 20 hingga 30 pada jet berbadan lebar. Baris-baris khusus ini mencapai titik manis antara kebisingan akses kamar mandi, prioritas layanan dan berkurangnya turbulensi. Mereka hampir tidak pernah menjadi kursi yang direkomendasikan maskapai penerbangan kepada senior. Ingin keuntungan tersembunyi lainnya? Pesan baris bayangan di dekat kursi lipat pramugari. Pramugari mengkonfirmasi kepada saya bahwa penumpang di baris-baris khusus ini menerima layanan prioritas yang tidak kentara dan pemeriksaan yang lebih sering. Sangat berharga bagi senior dengan masalah mobilitas. Tapi ada strategi yang lebih kuat lagi yang akan datang yang dapat sepenuhnya mengubah pengalaman bandara Anda. Rahasia nomor 3, cetak biru bandara VIP. Tahukah Anda bahwa ada seluruh kerangka kerja layanan dan jalan pintas bandara yang dirancang khusus untuk pelancong di atas usia 40 yang hampir tidak ada yang memanfaatkannya? Mari saya tunjukkan cara menavigasi bandara seperti seorang profesional berpengalaman. Pertama, lupakan transportasi bandara standar. Gunakan apa yang disebut oleh para profesional perjalanan sebagai premium access drop-off. Titik masuk terminal khusus yang disediakan untuk penumpang kelas 1, tetapi sebenarnya tersedia untuk setiap pelancong berusia 40 tahun ke atas. Cukup informasikan kepada pengemudi taksi atau rideshare Anda untuk menggunakan pintu masuk akses premium dan Anda akan melewatkan kekacauan terminal utama sepenuhnya. Inilah sesuatu yang tidak pernah ditemukan oleh sebagian besar pelancong. Setiap bandara internasional besar menawarkan layanan bantuan senior gratis, tetapi sengaja kurang diiklankan. Mintalah bantuan transit senior bukan layanan kursi roda saat memesan penerbangan Anda dan Anda akan ditugaskan seorang karyawan bandara khusus yang memandu Anda melalui keamanan bea cukai dan ke gerbang Anda tanpa stigma layanan. Disabilitas. Pikir TSA, pre-check itu bagus. Status pelancong yang dikenal untuk senior bahkan lebih baik. Saat mengajukan pre-check secara bersamaan, mintalah verifikasi status senior pelancong yang dikenal. Peningkatan yang tidak dipublikasikan ini menandai boarding pass Anda untuk pemeriksaan yang dipercepat terlepas dari jalur keamanan mana yang Anda gunakan, bahkan di bandara yang tidak memiliki jalur pre-check formal. Ingin kemewahan bandara terbaik yang biasanya berharga Rp450.000, tetapi bisa gratis untuk senior. Banyak kartu kredit internasional menawarkan akses lounge bandara gratis. Namun 89% pemegang kartu senior tidak pernah mengklaim manfaat ini. Periksa kartu kredit Anda yang sudah ada untuk manfaat peningkatan perjalanan dan tanyakan secara khusus tentang kelayakan akses lounge. Anda mungkin sudah memiliki fasilitas premium ini tanpa mengetahuinya. Rahasia berikutnya dapat menyelamatkan Anda dari bencana kesehatan perjalanan paling umum yang merusak ribuan perjalanan senior setiap tahun. Rahasia nomor 4, protokol anti kelelahan. Kelelahan perjalanan menyerang senior lebih keras daripada kelompok usia lainnya. Tapi ada pendekatan sistematis yang tidak ingin Anda ketahui oleh industri kesehatan perjalanan karena membuat produk mahal mereka tidak perlu. Mulailah dengan apa yang oleh awak pesawat disebut formula hidrasi 421. Minum 4 ons air setiap 2 jam, mulai 1 hari sebelum terbang.
Waktu dan jumlah khusus ini mengoptimalkan hidrasi tanpa menyebabkan sering ke kamar mandi. Gabungkan ini dengan menghilangkan alkohol dan kafein 16 jam sebelum penerbangan untuk mencegah siklus dehidrasi yang menyebabkan kelelahan perjalanan terburuk. Posisi duduk yang digunakan kebanyakan pelancong sama sekali salah. Pramugari mengajarkan anggota kru baru posisi 30-30-30. Sesuaikan kursi Anda untuk menciptakan sudut 30 derajat pada lutut pinggul dan siku Anda. Konfigurasi khusus ini mengoptimalkan sirkulasi dan mengurangi kekakuan hingga 60% selama penerbangan panjang. Inilah alat pengubah permainan yang belum pernah didengar oleh sebagian besar pelancong. Lengan kompresi. Meskipun kaos kaki kompresi umum, penelitian menunjukkan bahwa sirkulasi lengan sama pentingnya untuk mencegah kelelahan dan pembengkakan. Kari lengan dengan tekanan 15 hingga 20 mm merkuri. Tingkat medis yang sama yang digunakan oleh atlet untuk pemulihan. Teknik tidur siang dalam penerbangan yang digunakan oleh awak pesawat internasional disebut istirahat 2 siklus. 2 sesi tidur 30 menit daripada 1 tidur siang yang lebih lama. Pendekatan ini bekerja dengan ritme alami tubuh Anda untuk memberikan lebih banyak restorasi daripada 1 periode tidur yang lebih lama yang seringkali membuat Anda merasa lebih lesu. Tapi mari saya tunjukkan peretasan perjalanan digital yang dapat menghemat ribuan rupiah jika Anda menghadapi keadaan darurat medis di luar negeri. Rahasia nomor 5, sistem keamanan digital. Sementara sebagian besar pelancong berfokus pada keamanan fisik, risiko sebenarnya seringkali melibatkan informasi dan akses. Sistem digital komprehensif ini melindungi segalanya, mulai dari kebutuhan medis Anda hingga rekening bank Anda. Mulailah dengan membuat apa yang oleh pakar keamanan disebut brankas perjalanan, folder digital terenkripsi yang aman yang berisi semua dokumen penting. Tapi jangan hanya menyimpan informasi dasar. Sertakan apa yang oleh para profesional disebut dokumen eskalasi. Surat-surat yang disiapkan yang secara khusus meminta bantuan konsuler intervensi asuransi atau evakuasi medis, menggunakan terminologi yang tepat yang memicu tindakan segera. Inilah yang direkomendasikan oleh pakar keamanan siber. Buat alamat email perjalanan khusus yang digunakan secara eksklusif untuk reservasi dan korespondensi perjalanan. Ini mengkarantina semua informasi perjalanan Anda dari kotak masuk utama Anda, membuatnya lebih mudah diakses dan lebih aman dari potensi pelanggaran. Strategi ponsel yang dilakukan kebanyakan pelancong sama sekali salah adalah bergantung pada layanan seluler reguler di luar negeri. Sebaliknya, gunakan jalur otentikasi ganda. Gabungkan eSIM internasional kartu SIM elektronik dengan aplikasi otentikasi offline seperti Authy atau Google Authenticator. Ini memastikan Anda dapat mengakses akun penting bahkan tanpa layanan seluler yang andal. Kebanyakan pelancong tidak menyadari bahwa perangkat Android dan Apple memiliki fitur ID medis bawaan yang dilatih oleh responden darurat internasional untuk diakses bahkan pada ponsel yang terkunci. Mengkonfigurasi ini dengan benar dengan kondisi obat-obatan dan kontak darurat Anda secara harfiah dapat menyelamatkan hidup Anda di negara asing. Tapi mungkin rahasia perjalanan yang paling berharga melibatkan uang, khususnya bagaimana menghindari biaya dan jebakan yang menargetkan pelancong senior. Rahasia nomor 6, kerangka perlindungan finansial. Industri perbankan dan kartu kredit menghasilkan miliaran dari pelancong yang tidak memahami strategi perlindungan finansial sederhana ini. Pertama, terapkan apa yang oleh penasihat keuangan disebut metode akses terdistribusi, membagi dana perjalanan Anda di beberapa titik akses. Konfigurasi optimal adalah 40% pada kartu kredit utama, 30% pada kartu cadangan dari bank yang berbeda, 20% dalam mata uang tunai tujuan dan 10% pada kartu perjalanan khusus seperti Wise atau Revoluta. Inilah yang kebanyakan pelancong temukan terlalu terlambat. Hampir setiap kartu kredit membebankan biaya konversi tersembunyi 2 hingga 3% pada transaksi luar negeri bahkan ketika Anda membayar dalam mata uang negara asal Anda. Solusinya apa yang oleh orang dalam industri disebut pemrosesan mata uang asli. Selalu pilih untuk membayar dalam mata uang lokal ketika diberi pilihan di terminal. Strategi yang satu ini biasanya menghemat 3 hingga 5% pada setiap pembelian. Strategi notifikasi bank yang digunakan kebanyakan orang sangat tidak lengkap.
Alih-alih hanya memberitahu bank Anda tentang tanggal perjalanan, mintalah batas otorisasi bertingkat, otorisasi peningkatan pengeluaran yang telah ditentukan yang secara otomatis memicu berdasarkan lokasi Anda. Ini mencegah masalah umum penolakan pembelian yang sah, sambil tetap mempertahankan perlindungan penipuan. Ingin tahu bagaimana pelancong cerdas menghindari biaya ATM yang berlebihan di luar negeri? Gunakan strategi penarikan bertahap, melakukan penarikan yang lebih sedikit dan lebih besar, yang diatur secara strategis sepanjang perjalanan Anda, daripada yang sering dan kecil. Hitung kebutuhan uang tunai yang Anda harapkan, dan tarik hanya dalam 2 hingga 3 transaksi untuk meminimalkan biaya tetap yang cepat menumpuk dengan beberapa penarikan. Tapi seperti yang kami janjikan sebelumnya, di luar semua peretasan taktis dan fasilitas perjalanan khusus senior, ada satu perubahan pola pikir yang dapat sepenuhnya mengubah cara Anda mengalami dunia pada usia berapapun. Pola pikir peluang yang mengubah segalanya. Para pelancong paling berpengalaman dan terpenuhi memiliki satu sifat yang sama. Mereka melihat peluang bukan hambatan, daripada mendekati perjalanan dengan pola pikir pemecahan masalah, selalu mencoba memperbaiki penundaan, menghindari ketidaknyamanan, atau mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan. Mereka merangkul apa yang oleh para ahli disebut pola pikir peluang. Ketika penerbangan dibatalkan, pelancong rata-rata merasa stres dan kalah. Tetapi mereka yang memiliki pola pikir peluang melihat kesempatan untuk menemukan bagian baru dari bandara, menikmati makanan yang tidak terencana, atau bertemu seseorang yang tidak akan pernah mereka ajak bicara sebelumnya. Ini bukan hanya tentang tetap positif. Ini tentang memilih rasa ingin tahu, daripada frustrasi, memilih kehadiran daripada panik. Seperti yang dikatakan salah satu pemirsa kami yang luar biasa, seorang penjelajah dunia solo berusia 78 tahun. Saya tidak lagi melakukan perjalanan. Saya memiliki petualangan. Terkadang petualangan itu bukan yang saya rencanakan, tetapi selalu layak untuk dialami. Setelah Anda memahami pola pikir peluang ini, setiap perjalanan, tidak peduli apa yang salah, bisa menjadi salah satu pengalaman terbaik dalam hidup Anda. Mana yang akan Anda coba terlebih dahulu di perjalanan Anda berikutnya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya senang mendengar bagaimana Anda bepergian dengan cerdas. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukainya. Ini benar-benar membantu lebih banyak pelancong cerdas seperti Anda menemukan permata tersembunyi ini. Tekan tombol berlangganan itu dan nyalakan notifikasi, karena kami memiliki banyak tips ampuh dan rahasia orang dalam yang akan datang setiap minggu. Jangan lewatkan video ini tentang aturan bagasi kabin maskapai penerbangan baru yang mungkin belum Anda dengar. Ini dapat menyelamatkan Anda dari biaya tak terduga dan frustrasi besar pada perjalanan Anda berikutnya. Terima kasih banyak semuanya, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran Tika Ariza Puteri untuk lebih banyak tips perjalanan yang luar biasa.